Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan untuk masuk ke masa-masa Prapaskah di tahun ini. Dan kita bersyukur malam ini kita bisa memperingati malam terakhir Tuhan Yesus. Biarlah kita memakai kesempatan ini untuk berbalik kepada Tuhan, persis seperti yang Tuhan inginkan dari kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kasih, kami datang menghampirimu pada saat ini. Kami hendak mengenang saat-saat terakhir sebelum Juru Selamat dunia ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Berilah pertolongan-Mu di dalam seluruh rangkaian ini. Biarlah ini menjadi ibadah yang berkenan kepadamu dan mendatangkan pembaharuan pada diri kami. Demi Juru Selamat kami yang kami kenang saat ini, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 12 mencatat demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Allah memberikan perintah tersebut kepada umat pilihan ketika mereka diperbudak di tanah Mesir. Mereka yang menaati perintah itu tidak mengalami kemusnahan. Darah anak domba Paskah meluputkan mereka dari kemusnahan. Sekitar 1.500 tahun kemudian, barulah kita tahu bahwa Allah bermaksud membuat keselamatan oleh darah domba itu digenapi dalam darah anak Allah sendiri, yang olehnya kita beroleh hidup yang kekal. Sekarang kita mengerti betapa besar kasih Allah pada kita. Mari kita mengatakan ini, betapa besar kasih-Mu ya Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitalah orang-orang yang telah menerima kasih besar dari Allah, kasih yang begitu besar dari Allah. Lantas, apa yang harus kita perbuat? Bersyukur dan menyembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jauh-jauh sebelumnya, Allah sudah merancang keselamatan bagi dunia. Dan setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Anaknya itu hidup di antara manusia buatan tangannya. Dan setelah lebih dari 30 tahun ia ada di antara manusia. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk membunuh dia. Pada malam sebelum ia ditangkap untuk dibunuh, sang anak Allah dan murid-muridnya mengadakan perjamuan Paskah. Setelah hari malam, ia bersama dengan ke-12 muridnya datang ke tempat perjamuan itu. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasul-Nya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah.
Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Pada malam Tuhanku dikhianati, dipecahkan roti dan berkata, Ambillah jangan tubuhku untukmu, minumlah darah tercurah bagimu. Lakukanlah untuk mengenangku, mengenangku. Pada malam Tuhanku dikhianati, dipecahkan roti dan berkata, Ambillah cawan tubuhku untukmu, minumlah darah tercurah bagimu. Lakukanlah untuk mengenangku, mengenangku. Saudara, malam itulah yang kita kenang saat ini. Pada malam itu, Tuhan Yesus berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan murid-muridnya meneruskan hal itu, melakukan perjamuan dan mengenang Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, Tuhan Yesus memberikan perintah untuk melakukan perjamuan, dan para rasul meneruskan itu kepada jemaat sampai kepada masa kini. Kita selalu melakukannya, bukan? Tetapi apakah kita melakukannya dengan tujuan seperti yang Yesus maksudkan? Jangan-jangan kita hanya mengenang momen kematian Tuhan saja, tetapi lupa mengenang teladan apa yang ditinggalkannya dan diwajibkannya bagi kita. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus memang sangat rendah hati. Kerendahan hatinya terlihat mulai dari saat lahirnya, berlanjut terus sampai pada matinya. Ia lahir di kandang hina dan mati di salib hina.
Di sepanjang hidupnya, ia terus menunjukkan teladan kerendahan hati kepada murid-muridnya. Pada malam terakhir itu pun, sebelum Yesus memecah roti dan membagi anggur, pada malam itu, sekali lagi ia memberi teladan kerendahan hati dan memerintahkan murid-murid untuk mengikuti. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di saat-saat terakhir hidupnya, Yesus menunjukkan bagaimana ia yang paling tinggi mau merendahkan diri begitu rendah sampai memegang kaki murid-muridnya. Ia memberi teladan itu lalu berkata, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Itu artinya kita harus saling merendahkan diri dan saling melayani. Itu wajib, kata Tuhan Yesus. Sayangnya, di dalam keegoisan kita dan kelalaian kita, saling menyakitilah yang terjadi. Hal itu terjadi sepanjang sejarah gereja, bahkan terjadi juga di dalam gereja mula-mula. Itulah sebabnya Paulus harus menegur dengan berkata, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Aku tidak dapat memuji kamu, kata Paulus. Apakah perkataan itu juga tertuju kepada kita saat ini? Mari kita memeriksa diri sejenak. Apakah di dalam persekutuan kita saling merendahkan diri dan saling melayani? Ataukah kita saling melukai dan terjadi hal yang tidak dapat Allah puji? Mari kita merenungkan bagaimana sikap kita terhadap sesama saudara yang satu perjamuan dengan kita. Dan biarlah Roh Kudus menyatakan kesalahan kita. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah
Engkau ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Saudara, apabila kita mendapati bahwa kita telah melukai saudara kita yang seharusnya kita kasihi, mari kita mengakui agar Tuhan mengampuni. Bagi kita yang sepakat dengan Roh Kudus yang menyatakan bahwa kita bersalah dalam hal ini, mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh hati sebagai doa permohonan ampun kita kepada Allah. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami terhadap sesama saudara kami. Allah Roh Kudus, tolonglah kami agar mau dan mampu untuk saling mengasihi dengan saling merendahkan diri dan saling melayani. Tuhan Yesus, ingatkan kami untuk melakukan apa yang telah Tuhan wajibkan bagi kami. Allah kami, tolonglah kami. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita patut bersyukur karena saat ini kita masih belum harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tetapi biarlah dengan mental demikian, kita mau mengasihi saudara kita dengan saling merendahkan diri dan saling melayani. Dalam kelemahan kita masih mungkin saja melukai hati sesama kita. Walaupun kita adalah saudara satu hidangan dalam satu meja perjamuan. Tetapi jika kita sadar dan segera minta ampun kepada Tuhan, lalu berdamai dengan saudara kita, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk berbalik ke meja perjamuannya dalam arti yang dimaksudkan olehnya. Mari sambut panggilannya yang berkata, berbaliklah ke meja perjamuan dalam persekutuan yang saling merendahkan diri dan saling melayani. Di malam perjamuan terakhir itu, suatu rahasia disingkapkan, yaitu ketika Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya aku tidak akan minum lagi
hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, akan ada perjamuan besar di suatu hari nanti. Tetapi tidak semua orang turut hadir. Hanya orang-orang yang taat dan setia, bertahan sampai pada akhirnya, akan mendapat bagian di dalamnya. Saat itu, kita akan satu perjamuan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kita, tanpa dinodai kesalahan dan dosa, tanpa cacat dan celah. Betapa indahnya. Biarlah ini menjadi penantian kita bersama. Kita menantikan perjamuan kerajaan Allah dengan setia, sambil terus meminta Allah memurnikan kita di dalam perjamuan-perjamuan di dunia. Mari minta Tuhan murnikan kita, semakin indah dan semakin mulia. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia padamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Allah Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah mengenang putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk teladan yang Engkau berikan di malam itu. Allah Roh Kudus, terima kasih untuk segala pengertian yang mengubahkan hidup. Ya Allah kami, terima kasih atas kasih-Mu yang besar itu. Amin. Saudara yang terkasih, biarlah ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan, dan melaluinya kita semakin diubahkan. Ibadah doa malam ini selesai, kita bisa mengambil saat teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.